Semua orang kudus Allah, Tanggal 6 Oktober merupakan hari yang dipilih oleh Gereja Katolik untuk memberi peringatan khusus terhadap Santa Maria Francisca dari 5 Luka Yesus. Ia lahir di Napoli, Italia pada tanggal 25 Maret 1715. Ia wafat karena sebab alamiah pada tanggal 6 Oktober 1791 di kota yang sama. Paus Pius ke-7 memulai proses venerasi pada tanggal 18 Mei 1803. Kemudian dilanjutkan proses beatifikasi oleh Paus Gregorius ke-16 pada tanggal 12 November 1843. Lalu ditutup oleh Paus Pius ke-9 dengan kanonisasi pada tanggal 29 Juni 1867. Santa Maria Francisca dari 5 Luka Yesus merupakan santa pelindung ibu hamil maupun perempuan yang kesulitan untuk hamil. Riwayat. Nama asli Santa Maria Francisca dari 5 Luka Yesus adalah Anna Maria Rosa Gallo. Ayahnya adalah seorang pemarah bernama Francesco Gallo, sedangkan ibunya merupakan wanita religius yang lembut bernama Barbara Basinsin. Ketika Maria masih berada dalam kandungan, ibunya pernah bertemu dengan Santo Yohanes Yosef dari Salib. Mistikus kudus itu mengatakan bahwa anak yang sedang dikandungnya harus dibimbing secara khusus karena kelak akan menjadi orang kudus pula. Saat usianya belum genap 4 tahun, Maria sudah menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berdoa. Di usianya yang masih belia, ia pun sangat bersemangat untuk mendalami iman Katolik, sehingga seorang malaikat menampakkan diri untuk mengajarinya secara rutin. Hingga di usianya yang belum genap 7 tahun, ia sungguh ingin untuk menyambut komuni kudus. Pastornya sangat terkejut akan pengetahuan imannya, sehingga tidak dapat menolak untuk memberikan komuni pertama. Karena berasal dari keluarga sederhana, Maria dengan giat ingin membantu meringankan beban pekerjaan orang tuanya, padahal fisiknya terbilang sangat lemah. Ayahnya yang merupakan seorang pengrajin anyaman tali emas selalu menuntut Maria untuk membantunya. Bukan hanya karena Maria adalah anaknya yang paling tekun, namun juga karena ia adalah anak yang paling cekatan untuk mengerjakan pekerjaan itu. Ketika Maria berusia 16 tahun, terdapat seorang pemuda bangsawan kaya raya yang datang untuk melamarnya. Tentu saja Francesco langsung menyetujuinya tanpa pikir panjang. Namun Francesco terkejut ketika menerima penolakan dari putrinya yang selama ini tidak pernah menolaknya. Maria menolaknya karena ingin mempersembahkan kemurniannya untuk Kristus sebagai mempelainya. Ketika itu pula, Maria memohon izin pada ayahnya untuk bergabung dengan Tertiaris Fransiskan. Tentu saja penolakan itu membuat ayahnya murka. Ia mengambil seutas tali untuk mencabuki putrinya. Sang ibu sempat datang untuk melerai dan menyudahi kejadian itu. Namun hal itu tidak memadamkan emosi sang ayah. Kemudian ia memutuskan untuk mengurung putrinya di dalam suatu kamar. Maria hanya diberi roti dan air, dan tak boleh ada seorang pun yang berbicara padanya. Pastornya yang mengetahui hal ini mencoba untuk membujuk ayah Maria. Kemudian si ayah tersadar dan mengizinkan putrinya untuk mengenakan jubah tertiaris, sekaligus menerima tambahan nama dari 5 Luka yang merupakan gambaran hidupnya ke depan nanti. Sebagai tertiaris atau ordo ketiga yang merupakan komunitas awam dalam suatu ordo, Maria menjalankan semangat spiritual Fransiskan dari Roma. Namun sama dengan nama tambahannya tadi, ia mengalami penderitaan dalam hidupnya. Ayahnya tidak dapat melupakan bahwa ia telah kehilangan calon menantu kaya raya. Ketika ia mengalami suatu stigmata, saudara kandungnya sendiri mencacinya dengan menuduh pembohong.
Bahkan pastornya pun merasa dirinya harus memperlakukan Maria dengan buruk. Namun Maria merasa bahwa serangkaian pencobaan ini sebagai ujian kesetiaannya terhadap Tuhan. Akhirnya sang pastor menyadari bahwa memang Tuhan sendirilah yang sedang mengerjakan hal-hal itu pada diri Maria. Suatu ketika, Ibu Maria meninggal dunia. Kemudian pastor menitipkan Maria untuk tinggal bersama tertiaris lain. Pada suatu waktu, ia yang sedang berbaring sakit merasakan bahwa ayahnya akan wafat. Dengan rendah hati, ia memohon kepada Tuhan untuk menanggung penderitaan kematian dan api penyucian ayahnya, dan Tuhan pun mengabulkannya. Meski banyak penderitaan yang dialami oleh Maria, namun Tuhan juga memberinya anugerah kenabian agar dapat melakukan mukjizat. Salah satunya adalah melihat masa depan. Maria meramalkan terjadinya revolusi Prancis yang sangat menyedihkan. Ketika Paus Pius ke-6 dilantik pada tahun 1775, Maria melihatnya mengenakan mahkota duri. Akhirnya Maria memohon kepada Tuhan agar menjemputnya sebelum peristiwa mengerikan itu terjadi, dan Tuhan pun mengabulkannya. Kemudian penglihatannya tentang Paus terbukti ketika pemimpin gereja Katolik tertinggi kala itu menutup usia sebagai seorang tahanan revolusi Perancis pada tahun 1799. Arti nama. Nama Maria adalah versi bahasa Latin dari Miriam yang merupakan bahasa Yunani, bahasa asli Kitab Perjanjian Baru. Beberapa teori menyebutkan arti nama Maria adalah pahit, pedih, dan sedih. Namun teori lain menyebutkan nama ini berasal dari bahasa Mesir kuno, yaitu Mer yang berarti cinta, atau Mri yang berarti kekasih atau yang dicintai. Dan Francisca merupakan bentuk feminin dari nama Franciscus yang berasal dari bahasa Prancis kuno, yaitu franc yang berarti bebas. Variasi nama. Itulah kisah tentang Santa Maria Francisca dari 5 luka Yesus, yang menunjukkan bahwa anugerah dari Tuhan tidak selalu seperti yang kita bayangkan. Santa Maria Francisca dari 5 luka Yesus, doakanlah kami.